Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man alaina bil hidayati wa jannabana bi fadlihi turqat dolalati ahmaduhu subhanahu ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita mulai bahasan kita hari ini dengan melihat firman Allah sebagai berikut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanittu wa fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'idhm fa inna Allaha ghafurur rahim. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 3. Di sini kita memulai pengembangan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah rela kita memeluk Islam sebagai agamanya, di mana Islam sebagai agama disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dengan demikian Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedikit banyak telah mengenal apa itu spiritualitas. Spiritualitas merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari pengalaman manusia untuk menemukan dirinya yang utuh sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya. Sebagai hamba Allah, kita menyadari akan kehadiran konstitusi diri kita yang melekat sebagai hamba Allah. Pengertian konstitusi di sini berisi apa, siapa kita sebagai hamba Allah dengan segala hak dan kewajiban yang ada dalam hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping hal-hal yang berkenaan dengan internal diri kita sendiri, juga menyangkut hal-hal yang bersifat eksternal diri. Bila internal diri menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri, maka eksternal diri menyangkut hubungan dengan pihak luar diri, yaitu orang-orang lain. Bentuknya dapat berupa silaturahim, pertemanan, hubungan kerja atau usaha, dan lain-lain. Kesemuanya ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Jadi, konstitusi manusia sebagai hamba Allah, kaidah-kaidahnya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita melihat spiritualitas sebagai aktivitas hidup sehari-hari. Bila ada keharusan atau perintah, maka ada perilaku yang berkaitan dengan keharusan itu. Contoh, berbuat baik. Kata berbuat baik implementasinya banyak sekali, seperti membantu nenek-nenek menyeberang jalan, memindahkan duri di jalan ke tepi jalan yang tidak akan membahayakan orang lain, dan lain-lain. Demikian pula bila berkaitan dengan larangan, maka ada perbuatan yang tidak boleh kita melakukan itu. Dengan kata lain, ada perbuatan di mana kita wajib menjauhi perbuatan itu. Contohnya, menzolimi orang lain seperti menghina, meremehkan, bahkan bisa saja menganiaya orang lain, dan lain-lain. Dalam kebersamaan diperlukan adanya rasa saling menghormati dan menghargai sesama. Istilah menghormati dan menghargai menunjukkan sikap memberikan kebebasan pada orang lain untuk bertindak dan berbuat dalam batas koridor perilaku yang diterima. Hal ini menyangkut implementasi nilai-nilai hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kebersamaan juga diperlukan memahami orang lain agar hubungan menjadi baik.
Spiritualitas dalam kebersamaan memperlihatkan bagaimana kita memperlakukan orang lain dan diri sendiri dalam koridor Islami. Bukankah kita wajib melaksanakan kewajiban masing-masing kita dalam upaya mengembangkan rasa kebersamaan yang mampu memberikan nilai positif bagi kehidupan? Dan pada semua itu, jiwa ukhuwah dipelihara dalam kaitan saling membantu. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Hidup wajib dijalani baik suka atau tidak. Dalam menjalani hidup wajib kita melihat hidup ini dengan sakral. Renungkan firman Allah yang berikut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau mengabdi kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dengan demikian hakikat hidup jin dan manusia adalah menyembah Allah. Jadi tujuan hidup hamba Allah adalah menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Jika demikian, hidup ini sebenarnya sakral. Jika memandang hidup ini sakral, berarti kita memandang sesama dengan pandangan menjunjung harkat dan martabat sesama sesuai apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, tiada sedikit pun ingin berlaku zalim, termasuk dalam tataran sistem kehidupan berbangsa, bersama, bernegara, dan berdunia. Jika hal itu benar terlahir dalam kenyataan, maka sikap ingin mengambil hak negara atau orang lain akan segera hilang, dan korupsi, tipu menipu, merampas, merampok, membegal, merompak hampir tak terdengar lagi. Memandang hidup ini sakral akan membawa hidup lebih nyaman, lebih tentram, karena akan menarik sekalian fungsi kebersamaan ke dalam jalurnya yang adjustable atau dapat menyesuaikan, dan balancer atau penyeimbang. Hidup hanya sekali, sudah itu kembali padanya untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Di sini keadaan tidak main-main. Hukum Allah tegas, lugas, akurat, dan berketentuan pasti. Arahnya ke neraka atau ke surga. Sebelum dihisab, mari kita hisab diri kita masing-masing. Kita tidak akan pernah tahu tentang umur kita. Keadaan dunia yang mengglobal katanya, yang dihiasi oleh persaingan memperjuangkan kepentingan masing-masing. What happen next? Ku tak tahu. Tanya saja pada cinta dan kebencian, mengarah kemana semua hal itu. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita digerakkan oleh keinginan tanpa kita sadari. Keinginan ini merupakan kecenderungan spiritual dalam ambil bagian untuk memenuhi hasrat. Secara spiritual kita memiliki 4 jenis nafsu sebagai perwujudan 4 unsur atau anasir, yaitu api berkaitan dengan nafsu amarah, angin berkaitan dengan nafsu sufiyah, air berkaitan dengan nafsu lawamah, dan tanah berkaitan dengan nafsu mutmainnah. Bila nafsu amarah mengarah kepada hal-hal yang emosional, nafsu sufiyah mengarah kepada hal-hal yang indah, cinta, pengetahuan, dan kadang berlebihan, sedangkan nafsu lawamah mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerakusan atau greediness, makanan, seks, dan lain-lain. Sementara nafsu mutmainnah adalah nafsu yang berkaitan dengan keadaan pasrah, beribadah, menerima apa adanya, kebaikan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keempat nafsu ini bersinergi, namun dalam porsi masing-masing yang berbeda-beda. Jika yang dominan nafsu amarah, maka sebenarnya nafsu mutmainnah, sufiyah, dan lawamah ada serta, tetapi dalam porsi masing-masing yang lebih kecil. Demikian pula jika yang dominan nafsu sufiyah, maka nafsu lainnya ada, tetapi masing-masing porsinya lebih kecil.
Dengan begitu, nafsu itu tidak berdiri sendiri. Hilang saja satu, saya tak tahu apa jadinya. Perhatikanlah, tidak ada oksigen, kita mati. Tidak ada panas, kita juga mati. Tidak ada air, kita bisa tahan hidup hanya 3 hari. Tidak ada bumi tempat berpijak, hendak terbang kemana pula kita. Ada yang membagi nafsu itu menjadi 3, dan ada pula yang membaginya menjadi 7. Yang membaginya 3 menjadi nafsu amarah, mutmainnah, dan lawamah. Sedang yang 7 membagi nafsu menurut tingkatan atau degree. Selanjutnya mari kita melihat firman Allah mengenai nafsu-nafsu ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Dalam surah ini terlihat adanya nafsu yang menyuruh pada kejahatan, nafsu amarah, yang senantiasa emosional, dan nafsu lawamah. Dan nafsu yang diberi rahmat dalam hal ini yang jelas adalah nafsu mutmainnah, dan dapat juga nafsu sufiyah. Selanjutnya, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Untuk hal ini terlihat jelas bahwa ini menyangkut suatu keadaan atau state, suatu dorongan kejiwaan yang menyangkut pengakuan yang berlanjut, insya Allah, kepada perubahan sikap dan perilaku nantinya, karena tahu dan sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Surah Al-Fajr ayat 27-28. Ayat ini jelas menyangkut dengan nafsu mutmainnah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, taat pada Allah, dan melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Dengan kata lain, ayat ini berkaitan dengan orang yang takwa. Sementara ayat selanjutnya berkaitan dengan sikap dan perbuatan yang ingkar. Yang perlu dipahami bahwa nafsu itu memiliki implikasi dalam kehidupan, dalam kebersamaan, dan dalam penghisapan atau perhitungan amal perbuatan. Perhatikan firman Allah berikut. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Jadi jelaslah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu memiliki manfaat, baik manfaat dalam diri sendiri maupun manfaat dalam kebersamaan. Semua yang diciptakan Allah memiliki nilai. Dengan demikian, apa yang diciptakan Allah tidaklah tanpa nilai atau percuma. Perhatikan firman Allah berikut. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Maknanya, orang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan selama hidup di dunia ini, baik suka atau terpaksa. Mengingat hal tersebut, maka secara spiritual kita wajib menyadari
betapa berharganya hidup ini untuk mengisi makna kehadiran kita sebagai hamba Allah yang insya Allah diselamatkannya. Amin. Janganlah kita menjalani hidup dengan penuh tawa, tapi di akhirnya berubah menjadi tangisan abadi. Astagfirullah. Wabitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.